Kulit Sil Indonesia. New Wave Opening Ceremony and WMS Gold Line. And now, please welcome our hosts, Ale and Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Saya. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Reskiana Ramadana, hadir Bu. Eli Kurnia, Ibu. Putri Utami, hadir Bu. Esther Novianti Manurung, Hadir Bu. Baiklah, berarti hadir semua ya. Di sini pada pagi hari ini judul materi kita adalah metabolisme. Baiklah, metabolisme itu adalah serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel-sel organisme baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Proses ini juga bertujuan untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, memelihara kehidupan sel dan menjalankan berbagai fungsi tubuh lainnya. Di sini juga terdapat tahapan utama dalam metabolisme. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme ini adalah tahapan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Kalau anabolisme itu tahapan yang melibatkan sintesis molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana juga. Di sini siapa yang tahu apa saja jenis-jenis dari metabolisme? Metabolisme Bu. Itu adalah tahapan utamanya ya, Esther. Ini Ibu mempertanyakan apa saja jenis-jenis dari metabolisme. Metabolisme protein Bu. Ya, apa lagi? Metabolisme lemak. Ya, boleh. Jenis-jenis metabolisme itu ada tiga. Yang pertama itu ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini sumber utama energi bagi tubuh. Dalam proses ini juga karbohidrat dipecah menjadi glukosa, kemudian digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Yang kedua itu ada metabolisme lemak, yang dimana metabolisme ini merupakan cadangan energi yang penting. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dalam proses lipolisis. Dan yang ketiga itu ada metabolisme protein. Protein ini adalah bahan bangunan utama bagi tubuh. Jika tubuh kekurangan energi dari sumber lain, maka sumber energi akan dipecah menjadi asam amino dan kemudian digunakan untuk menyediakan energi. Faktor di sini ada juga faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, komposisi tubuh, dan faktor genetik. Peran metabolisme dalam kehidupan juga ada beberapa peran. Yang pertama itu ada peran sebagai sumber energi. Energi ini juga digunakan untuk berpikir, bergerak, berbicara, dan menjalankan berbagai proses biologis lainnya. Seperti kita pada sekarang ini kita melakukan sumber energi yang untuk berpikir dan juga untuk berbicara, berkomunikasi sama makhluk hidup. Yang kedua itu ada sebagai pertumbuhan dan perbaikan. Yang ketiga ada sebagai pencernaan dan penyerapan nutrisi, yang dimana zat-zat nutrisi yang diperlukan ini untuk fungsi tubuh dipecah dan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Dan ada juga detoksifikasi. Metabolisme membantu mengubah zat-zat beracun ataupun berbahaya menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau mudah dikeluarkan dari tubuh melalui proses detoksifikasi. Baiklah, Ibu akan menanyakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh metabolisme. Diabetes Bu. Resiko penyakit jantung, ya? Betul. Di sini Ibu mengambil salah satunya yaitu tentang metabolisme. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan
menampilkan sebuah video informasi tentang penyakit diabetes. Halo Sobat Life Taiwan, saya Dr. Dewi Diastuti, spesialisnya di dalam. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah suatu kelainan metabolik endokrin yang kita alami dengan ditunjukkan adanya suatu peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita. Ada beberapa klasifikasi dari diabetes mellitus ini. Yang kita kenal adalah yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini dialami oleh mereka yang mengalami kegagalan absolut atau kegagalan mutlak pada pankreasnya, karena sisa pankreas tersebut tidak bisa menghasilkan insulin endogen. Dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 di sini berperan pada prevalensi 20% orang-orang yang dengan diabetes. Nah, diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh adanya suatu resistensi insulin. Jadi, di mana sel pankreas kita ini masih bisa menghasilkan insulin, tetapi yang pertama adalah mungkin jumlah produksinya kurang, atau si insulin ini bisa diproduksi tetapi kualitasnya buruk. Baiklah, setelah menonton video tadi, kalian tahu kan diabetes itu bagaimana? Terus bagaimana seseorang bisa terkena penyakit diabetes? Siapa yang tahu? Karena usia, Bu. Ya, apalagi siapa yang tahu? Ya, Genetik. ya betul. Tadi kan sudah ada juga beberapa faktornya, yaitu ada usia, jenis kelamin, terus ada faktor genetik. Penderita penyakit diabetes ini juga tidak mengenal usia. Kadang juga ada yang masih muda itu sudah terkena penyakit diabetes ya, anak-anak. Terus di sini Ibu ada salah satu gambar ini. Ya, itu karena penyakit diabetes ya. Iya, Bu. Nah, siapa yang tahu ini ada diabetes merupakan contoh diabetes apa? Diabetes meletus. Maksudnya diabetes basah atau kering. Oh, basah. Basah ya? Ya. Nah, cara pencegahan yang untuk penyakit ini apa aja, siapa yang tahu? Pencegahan. Dengan berat badan apabila badannya itu sudah overweight atau udah terlalu Ya, betul. Di sini ada beberapa pencegahan dari penyakit diabetes. Yang pertama itu kita harus memakan makanan yang sehat, terus pola hidup kita harus teratur, dijaga, terus dan yang lainnya. Dan di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian dan dikerjakan secara berkelompok ya. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Ibu beri 10 menit cukup ya teman-teman untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalian sudah selesai, sudah lewat waktunya 10 menit. Sudah. Silakan ketua kelas perwakilan untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Ibu, terima kasih. Ya, di sini kita sudah mengerjakan LKPD juga, dan tadi juga menjelaskan tentang materi pada hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu, cukup. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon dipimpin. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya
society. Baiklah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam